Assalamualaikum, halo sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Salam sejahtera untuk Anda semua. Saya doakan Anda semua hidupnya semakin hari semakin sadar, semakin cerdas, dan tentunya semakin memahami bahwa semua kesaktian itu adalah bermula dari pikiran kita sendiri. Kembali di video kali ini, saya membuat di section rahasia kesaktian sejati. Sudah banyak hal yang saya bahas di rahasia kesaktian sejati. Ada uang gaib, ada puter giling, ada pelet, ada tenaga dalam, dan banyak hal lainnya yang saya ulas di section rahasia kesaktian sejati. Anda bisa cek di YouTube playlist, kemudian Anda cari rahasia kesaktian sejati. Anda bisa simak, Anda bisa sadari diri Anda dan mulai mencerahkan diri Anda bahwa semua hal yang dianggap sakti itu, yang dianggap mistis itu dan klinik sesungguhnya bisa dijelaskan dengan nalar yang benar, dengan logika yang benar tentang bagaimana sesungguhnya kesaktian itu. Banyak orang itu sibuk mencari ilmu yang katanya bisa sakti, tapi orang tidak paham apa sih makna sakti itu sebetulnya. Banyak yang mendemokan dengan tidak kebal kebal bacok, kemudian tidak bisa disilat dan sebagainya gitu ya. Padahal sebetulnya bukan itu. Kesaktian seseorang itu adalah bagaimana dia mampu menundukkan dirinya sendiri, mampu mengendalikan dirinya dengan benar. Itu yang harusnya dicari, bukan sibuk oh saya punya tenaga dalam, bisa membuat orang jatuh dari jauh, saya digesek-gesek sama pisau tidak luka, bukan seperti itu. Saya bisa ngirim energi, bukan juga seperti itu. Banyak orang kemudian terjebak dalam permainan sulap. Kalau Anda nonton acara magic gitu ya, magician, teman-teman pesulap, ya itulah sebetulnya yang banyak orang terperdaya. Padahal mereka itu ada banyak triknya, ada banyak ilmunya yang memang tujuannya membuat orang menjadi kagum, menjadi wow gitu. Saya punya alumni AMC yang dia juga seorang pesulap, ada banyak. Mereka bilang seperti ini, sulap itu bohong, tapi pesulap itu bukan pembohong. Nah, Anda harus cermati kalimat ini ya. Sulap itu bohong, tapi pesulap bukan pembohong. Nah, artinya apa? Semua hal-hal seperti itu adalah permainan belaka. Itu adalah trik belaka yang dibuat memang untuk memunculkan decak kagum dari penonton. Jangan ada kemudian, oh saya mau seperti pesulap itu, kemudian mencari mayat, mencari ritual, salah ya. Jangan seperti itu. Karena juga pernah saya baca berita ada orang dia menggali kuburan, ngambil tali pocongnya mayat supaya apa? Supaya sakti seperti pesulap. Ini keblinger gitu, artinya salah. Kalau Anda mau jadi seperti pesulap itu, Anda pergi ke sekolah sulap, Anda pergi ke sekolah magician, Anda belajar di sana, Anda akan diajari bagaimana triknya, bagaimana alatnya, bagaimana berbicaranya, bagaimana bermainnya. Pergi ke sana, bukan pergi nyari tali pocongnya mayat gitu ya. Indonesia harus cerdas. Sebetulnya teman-teman pesulap itu membuat acara itu untuk membuat orang cerdas bahwa apa yang Anda anggap selama ini itu mistis, ini loh ada triknya, ada alatnya dan ada caranya. Bukan seperti itu, ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang mata ketiga. Ada orang-orang yang dia WA saya, Mas Firman, bisakah dengan AMC membuka mata ketiga saya? Bisakah dengan AMC mengaktifkan mata ketiga saya? Saya ketika baca itu, saya ada keheranan. Mata ketiga itu di mana gitu ya? Mata ketiga itu mau ditaruh di mana matanya? Nah, saya kemudian balas WA-nya seperti ini. Pak, mata ketiga itu di mana ya? Mata ketiga itu buat apa ya? Nah,
Mereka pun cerita bahwa dulu pernah belajar ke seseorang, ke sebuah kelas juga katanya, kelas pelatihan, workshop, aktivasi mata ketiga. Dibuka mata ketiganya, tapi dia bilang sampai sekarang mata ketiga saya tidak aktif. Sayang, jadi apa ya? Jadi muncul tanda tanya besar gitu. Apa yang diaktifkan? Apa yang dibuka-buka mata ketiganya? Saya bilang, Pak, mata ketiga itu adalah sebetulnya pikiran Anda. Itu tidak ada mata ketiga seperti itu. Itu hanya sebuah filosofi bahwa mata ketiga itu adalah bagaimana kita menggunakan pikiran dengan benar. Ini yang kadang saya gemes juga. Ada banyak orang, ada banyak kelas yang membuat bahwa ini bisa membuka mata ketiga, aktivasi mata ketiga dan sebagainya. Orang jadinya salah dan efeknya menjadi ya seperti ini gitu ya. Nah, ketika saya mencari dari mana sih asalnya mata ketiga itu, ternyata itu dari ilmu India gitu ya. Dari kata cakra itu, mata ketiga itu disebutnya cakra ajna ya, yang artinya perintah atau mempersepsikan. Berarti persepsi digambarkan, sekali lagi digambarkan itu ada di dahi, di antara dua mata itu ya, digambarkan. Sekali lagi saya ulangi, digambarkan. Berarti Anda jangan berharap di tengah itu muncul matanya, atau Anda berharap bisa apa ya, keluar ada mata lain selain dua mata itu. Bukan. Bukan seperti itu. Oke. Mata ketiga itu adalah dulu kalau waktu zamannya istilah disebutnya dewa-dewa gitu ya. Nah, ada dari Dewa Siwa yang dia Dewa Siwa atau sebutnya dia Dewa Siva gitu ya. Yang dia mengatakan bahwa dengan mata ketiga ini saya jadi bijaksana, saya jadi membuat lebih terang dunia. Sebetulnya bukan mata ketiga, artinya apa? Lihatlah bukan hanya dengan dua matamu. Lihatlah dengan kebijaksanaan, lihatlah dengan kecerdasan, lihatlah dengan berpikir yang benar. Inilah makna dari mata ketiga sebetulnya. Bukan muncul matanya di kedahi itu ya. Oh ya, saya pernah iseng dulu, ada orang AMC sih, waktu itu orang AMC, saya ajak guyon, Mas, waktu di kelas di Jakarta, selesai kelas, dia tanya saya, Mas Iman, saya mau tahu mata ketiga. Saya bilang, pejam mata Pak. Lalu saya kasih spidol gambarnya di dahinya gitu ya. Bapak ngaca sekarang, sudah ada mata ketiganya. Dia ketawa-ketawa. Oh, ini mata ketiga gitu ya. Nah, bukan seperti itu ya. Jadi, sebetulnya mata ketiga itu adalah berpikir. Artinya menggunakan pikiran. Ketika Anda melihat sesuatu hanya dengan dua mata Anda, tanpa berpikir, Anda lihat kan hanya bendanya saja. Tapi kalau Anda dengan berpikir yang benar, Anda melihat lebih dalam lagi. Kenapa ya ada itu? Kenapa ya saya jatuh? Kenapa ya saya dapat ini? Kenapa ya saya bertemu orang A? Itu maksudnya dari mata ketiga. Dulu pun juga seperti itu. Di zaman-zaman dengan istilah dewa itu ya, itu hanya sebagai atribut yang melambangkan bahwa manusia yang benar itu bukan hanya melihat dengan dua matanya, tapi melihat dengan pikirannya yang jernih, melihat dengan pikirannya yang bersih, sehingga bisa melihat secara utuh semua peristiwa, semua kejadian, semua hal yang ada di hadapannya. Tidak sekedar mengambil kesimpulan dari apa yang dilihat saja. Karena dua mata ini hanya melihat, tapi melihat dengan mata ketiga, dengan berpikir yang benar, Anda bisa menemukan hikmah di balik setiap kejadian. Anda bisa menemukan cahaya ilahi di setiap kejadian. Jadi, sadari bahwa mata ketiga sama dengan melihat melalui pikiran yang jernih. Melihat sambil berpikir yang benar. Sadari ini dan jadilah manusia yang cerdas. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih. Dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke
banyak orang lainnya. Dan ingat, nyalakan loncengnya. Supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan. Dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini, membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.